Tribut buat sahabatku Daniel Oslanto Semangonsong. Sebelum aku membacakan tulisan yang aku tulis sehari setelah kepergian Daniel, aku mau memulainya dengan sebuah lagu ciptaan Daniel yang judulnya Eclipse, Kau Tetap di Dada. Lagu ini ditujukan untuk angkatan 2008 atau yang dikenal dengan Eclipse saat kami mau lulus dari kuliah untuk mengenang perjalanan cerita kami sewaktu di kuliah. Lagu ini di-cover salah satu teman kami, Edwin Sijabat, yang sudah pergi duluan meninggalkan kami 2 tahun lalu, Januari 2019. Aku juga bercerita tentang Edwin di tulisanku. Jikalau nanti kau kembali, ingatlah semua kisah ini. Tertawa dan tangis itu bukan mimpi. Delapan Agustus 2008, kita berkumpul dengan satu tujuan. Berlatar belakang keluarga berbeda, kita bersatu menjadi saudara. 3 tahun tiada terasa lagi, suka duka pun tinggal cerita di hati. Kini kau sudah berani menatap mimpi yang temani malam selama ini. Kalau nanti kau kembali, ingatlah semua kisah ini. Tertawa dan tangis itu bukan mimpi. Mari semua rekan sejawat, genggam tanganku, jangan pernah lepas. Kita buktikan kepada dunia kita yang terhebat. Eclipse, kau tetap di dada. Hei kawan, masihkah kau ingat kisah saat kita pernah bertengkar bersama? Tidur seatap, tidur sekamar, duduk bersama, tertawa bersama pula. Saat kau lepas jabat tangan yang pertama, persahabatan baru saja kita mulai. Ini bukanlah akhir kebersamaan, tetapi awal dari sebuah pengharapan. Kalau nanti Kau kembali, ingatlah semua kisah ini. Tertawa dan tangis itu bukan mimpi. Kalau nanti kau kembali, ingatlah semua kisah ini. Tertawa dan tangis itu bukan mimpi.
tetap di dada. Eclipse Tetap di dada. 16 Januari 2021. Aku kehilangan seorang teman baik, sahabat yang sudah aku anggap keluarga. Temanku bercerita masa-masa senang dan susah. Temanku bercerita masalah keluarga. Temanku bercerita masalah keuangan dan hal-hal sensitif lainnya. Aku mengenalnya tahun 2008 saat kami kuliah di Dell, seperti yang ada di lirik lagu Eclipse. 8 Agustus 2008, kita berkumpul dengan satu tujuan, berlatar belakang keluarga berbeda, kita bersatu menjadi saudara. Dia adalah teman satu kamarku di asrama. Tak jarang selama kuliah kami bergurau satu sama lain, dan kadang berakhir ke sakit hati. Tapi hal inilah yang membuat bumbu-bumbu persahabatan. Sewaktu semasa kuliah, aku pernah diajaknya ke rumahnya dan dikenalkan sama adik dan ibunya. Kami pun tidur di rumahnya 2 hari 1 malam di waktu weekend. Pun sebaliknya aku mengajaknya ke rumahku dan mengenalkannya sama keluargaku juga. Pernah juga kami angkatan teknik komputer berkunjung ke Lumban Toga dan bercerita hingga larut malam dan bahkan tidur beralaskan tikar persis di depan danau. Dulu semasa kuliah, aku selalu ingat dia suka menulis. Kadang kami satu kelas lagi main Dota, dia sendirian malah asik menulis. Kalau aku tak salah, bahkan dia menulis kisah SMA-nya sekitar 400-an halaman. Dia suka bercerita kalau dia suka membaca dan menulis. Bahkan katanya dulu sebelum kuliah, setiap makan dia suka baca koran atau buku atau sambil mendengarkan berita. Semasa kuliah, tak jarang aku minta tolong ke dia bagaimana membuat laporan dengan format-format yang aku nggak terlalu familiar. Dan sebaliknya dia pun sering menanyakan seputar instalasi dan troubleshooting server atau network karena jurusan kami teknik komputer. Karena dia memang dari dulu bilang kalau IT bukan jurusan yang dia suka. Jadi kami udah sama-sama tahu kekurangan masing-masing. Bahkan sampai lulus kuliah, aku sering menanyakan tentang gimana buat laporan atau format-format yang ada di Microsoft Word, dan dia suka menanyakan instalasi dan troubleshooting server. Setelah lulus kuliah, persahabatan kami tetap berlanjut. Lulus kuliah 2011, kami sama-sama merantau ke Jakarta. Banyak hal yang aku dapat dari dia. Dia suka berbagi pengetahuan dan hal-hal baru yang aku banyak tidak tahu. Dia juga tak jarang bercerita tentang cewek yang disukainya. Banyak hal yang selalu kami bahas dan tentunya kami juga sering tidak sependapat. Kalau dia galau semasa kerja di Jakarta, tak jarang dia bilang, "Prah, eta jumurmi itu sali-sali." Aku pun senang bernyanyi dan bercerita dengannya. Hingga suatu ketika, kami pernah nongkrong di Lapo Batak di daerah Cawang dekat HKBP Sutoyo. Saat itu dia lagi galau ke seorang cewek. Singkat cerita, pulang dari Lapo Batak, aku pun order taksi. Dari Lapo sampai ke dalam taksi, dia selalu ngoceh karena pengaruh tua jadi semua perasaannya ditumpahkan. Si supir taksi sampai khawatir dan beberapa kali ngelihat ke belakang dari kaca spion depan. Tetapi aku kasih tanda kalau dia itu oke. Dia mungkin merasa nyaman bisa cerita tentang kegalauannya dan aku pun senang bisa mendengarkan. Di Jakarta kami pernah kos berdekatan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kadang kami makan bareng di warteg si ibu, makan indomie telur di warkop, dan juga makan ketoprak kesukaan. 2015, aku dapat kerja di Filipina dan akhirnya aku pindah ke sana. Komunikasi kami masih terus berlanjut. Hingga suatu hari sekitar April 2016, aku memutuskan untuk pulang kampung dan buka usaha travel di Danau Toba. Akhirnya kami bentuk Butter Trip yang akhirnya menjadi Toba Paradise. Kami berempat,
Daniel Oslanto, Daniel Sitorus, Uncle Bon, dan aku. Dari sahabat merangkap jadi rekan kerja. Tak jarang kami berbeda pendapat dan bertengkar, tapi selalu bisa terselesaikan dengan baik. Singkat cerita, usaha kami pun bubar dan aku harus kembali lagi bekerja. Aku dapat kerja di Malaysia dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke Malaysia. Komunikasi kami masih berlanjut. Suatu ketika aku dapat pesan WhatsApp dari dia. Prah, kapan kawan kita Edwin lagi kritis di rumah sakit dan hari Senin depan dia kemo. Dan aku pun membalasnya. Bah tahe. Oke Prah, aku ambil tiket besok ke Jakarta, nanti ketemuan di sana ya. Singkat cerita, hari Minggu, sehari sebelum Edwin kemo, aku sampai di Jakarta dan akhirnya bertemu di rumah sakit. Hari itu ada aku, adikku, Daniel, ibu Edwin, dan Edwin. Saat pertama kali ketemu Edwin di rumah sakit, aku menyapanya dengan senyum dan bercerita masa-masa kuliah di Del, dan kenangan di asrama, dan juga tentunya pengalaman jatuh kami naik motor di Jakarta. Kami pun pamit dan esok harinya kami datang lagi untuk lihat kondisi dia setelah kemo. Dia pun masih kelihatan semangat untuk melawan penyakitnya. Kami pun akhirnya pamitan. Sebelum aku pulang, Edwin berpesan, "Adik manis, kalau aku sudah sembuh nanti kita jalan-jalan di Malaysia dan di Singapura ya." Tentunya aku jawab dengan senang. "Iya, kita pasti jalan-jalan kalau kau udah sembuh." Singkat cerita, 22 Januari 2019, Edwin pun pergi ke kehidupan yang selanjutnya. Aku dan Daniel beberapa kali membahasnya, termasuk mendengarkan lagu-lagu rekaman dia di SoundCloud. Lanjut cerita, suatu hari Daniel WhatsApp aku, "Prah, aku mau nikah bulan Mei. Kau harus datang ya." Aku pun membalas, "Iya Prah." Aku pun datang ke nikahan dia di Baligi 2 Mei 2019. Aku juga pernah bilang ke dia bercanda, "Prah, kau harus datang juga ya kalau aku nikah. Kalau kau nggak bisa datang, Todim atau jiwamu yang datang." Entahlah kenapa aku berucap demikian. Setelah dia nikah, hubungan kami masih berlanjut. Kami sering membahas kerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Sampailah komunikasi kami terakhir di hari Natal, tepatnya 25 Desember 2020. Dia kirim pesan di WhatsApp, "Selamat Natal praku, damina sumurung siat Tuhan debata tuhita saluhutna." Kira-kira yang artinya damai sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Aku pun membalasnya dengan ucapan selamat Natal. Aku merasa bersalah tidak ada mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada dia. 13 Januari 2021, aku pun kirim link YouTube Pak Presiden disuntik vaksin COVID lewat WhatsApp. Pesan yang kukirim hanya centang satu di hari itu. Keesokan harinya, 14 Januari, pesan itu sudah centang 2 dan warna biru, berarti sudah dibaca. Tapi tak ada juga balasan. Aku pun bertanya-tanya apakah aku ada salah. Aku pun cerita sama Mary. Aku sampai berpikir, apa aku ada masalah kirim WhatsApp ke Indonesia karena nggak dibalas-balas. 16 Januari 2021, tepatnya pukul 7.31 WIB. Aku dapat foto dan pesan dari WA Daniel. "Shalom, saya istri Daniel. Daniel sering cerita itu teman dekatnya. Mohon bawa doa untuk kesembuhan Daniel." Aku pun terkejut dan membalas WhatsApp tersebut. Pukul 10.30 aku dapat lagi pesan WA. "Daniel makin kritis itu." Tak lama setelah mendapat chat, aku mendapat video call dari istri Daniel. Dan saat itu aku pun merasa lemas dan sedih. Karena aku tidak bisa lagi dengar suara dia. Aku sempat memanggilnya, "Pra, Prah." Dan aku juga bersalah tidak ada berkata berjuang karena aku juga di posisi panik. Cuman bisa berkata "Pra," dan dia pun tak ada berucap apa-apa.
Aku melihat istri dan ibu Daniel yang dipenuhi kesedihan. Pukul 6:06 sore, aku nanya di WhatsApp, "Udah gimana kondisi Daniel itu?" Aku pun tak dapat jawaban. Pukul 7:55 malam, aku dapat telepon. "Itu, Daniel sudah pergi." Aku terdiam, bingung, dan penuh tanda tanya. Teman kuliahku, teman baikku, sahabatku sudah pergi. Mungkin rencana dia ke Malaysia membawa istri dan menjumpaiku tidak terjadi seperti halnya rencana kawanku Edwin sebelum aku pamit dari rumah sakit. Tapi aku yakin kita akan bertemu lagi di dunia selanjutnya. Sehari setelah kepergian Daniel, tepatnya 17 Januari sore, aku kepikiran dia, temanku yang sering ku-chat lewat WhatsApp. Tiba-tiba aku merasa sedih sesedih-sedihnya. Berbeda dengan hari kepergiannya, aku benar-benar nangis kencang-kencangnya. Mungkin teman-temanku kuliah juga tidak banyak yang tahu kalau aku dan Daniel sangat dekat. Kalau kami teleponan kadang bisa sampai 2 jam. Chat di WhatsApp pun selalu menyemangati kalau ada di antara kami yang lagi down. Bulan lalu dia ngasih kabar, "Prah, ada rencana aku pulang bulan 3 akhir tahun depan. Ada nikahan lain." Aku pun menjawab, kalau aku juga ada rencana pulang bulan 3 atau 4. Aku juga bilang ke dia, mudah-mudahan kami bisa ketemu di kampung. Sayangnya dia sudah pergi duluan. 2 hari setelah kepergian Daniel, ada seorang teman yang menghubungiku dan mau meminjam duit. Biasanya aku selalu sharing dengan dia terkait masalah keuangan. Dan aku tiba-tiba teringat lagi kalau kawanku itu tidak ada lagi, jadi aku tidak bisa nanya dia lagi. Sore menjelang malam, aku menonton sebuah film di Netflix. Kalau ada film kesukaanku yang menurutku bagus, pasti aku bilang ke dia, "Prah, udah pernah kau tonton film ini?" Sayang sekali aku tidak bisa membagikan lagi informasi film atau menanyakan ke dia apa film yang bagus untuk ditonton, karena dia tahu apa film kesukaanku. Aku lagi-lagi terdiam dan tersadar kalau temanku ini tidak ada lagi. Aku tahu bakal banyak hal-hal lainnya yang akan mengingatkanku kepada dia, dan aku yakin satu hal, dia sudah memberikan banyak hal dalam hidupku, dan seperti kata Mary, aku beruntung pernah punya teman baik seperti dia. Aku akan mengakhiri tulisan ini dengan berterima kasih sebanyak-banyaknya, dan aku yakin kau bahagia di sana saat kau tahu keluarga, sahabat, dan teman-temanmu menyayangimu. Sampai jumpa Mada Prah, melihat tema Prah atau Perdongan Otak. Selamat jalan Prah Daniel. Jikalau nanti kau kembali, ingatlah semua kisah ini. Tertawa dan tangis itu kan mimpi. Mari semua rekan sejawat, pegang tanganku jangan pernah lepas. Kita buktikan kepada dunia kita yang terhebat. At least kau tetap di dada, kau tetap di dada. At least kau tetap di dada.